Betania Wasio. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Wasio mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu yang lalu. Selamat berbahagia, panjang umur dan sukses selalu dalam berkat Tuhan. Maka ibadah PKB hari Minggu diralatkan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 jam 5 sore. Pelayan liturgi Bapak John Gaga, pelayan firman dan syafaat Pendeta Kristi Mawene SSI. Ibadah pada sore hari Senin tanggal 12 Agustus, kelas Alkitab, kelas remaja, jadwal habis. Tolong supaya kata-kata pengasuh perhatikan jadwal ibadah. Kelompok Beatrix Warna, adik yang dikunjungi adik Malaysia, Ugo Juliana Ramal. Pelayan kakak Eri Rumah Ito dan kakak Maya Kamodi. Kelompok Tom dan Regi Wasta, adik yang dikunjungi adik Yohanes Manaruri. Pelayan kakak Ince Jobari, kakak Petrika Munaki. Kelompok Sopipati Sepui, adik yang dikunjungi adik Lebran Sijai dan Agnes Sijai. Pelayan kakak Anike Weyaki, kakak Yuliana Arumsore. Kelompok Isak Samuel Kene Maria Papiri, adik yang dikunjungi adik Marcelino Imburi. Pelayan kakak Peri Morevi. Kelompok John Marani, remaja, jadwal juga habis. Kelompok John Marani anak-anak, adik yang dikunjungi adik Dwi Shalom Uamat. Pelayan kakak Mermintan. Kelompok Robert Reyes Wasio, adik yang dikunjungi adik Juan Uamapa. Pelayan kakak Rosita Nuwari. Ibadah pagi hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 yang dikunjungi saudari Lili Baransano, pelayan MC saudara Artel Pati, pelayan liturgi Hendi Pesunai, pelayan firman dan syafaat Penatua Daniel Banyumaya. Ibadah PW hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, kelompok 1 Wilhelmina Namur, anggota PW dikunjungi Ibu Rini Patandea, pelayan liturgi Ibu Lonsaraya, pelayan firman Ibu Dina Walis. Kelompok 2 Besi Busayor, anggota PW dikunjungi Ibu Nober Deba, pelayan liturgi Ibu Yunita Awi, pelayan firman Ibu Adela Binari. Kelompok 3 berkapal Arkel jadwal habis akan diatur oleh koordinator kelompok. Kelompok 4 Regina Tembongar, anggota PW dikunjungi Ibu Neti Marani, Ibu Hendia Lisa Reni. Pelayan liturgi Ibu Sonia Marani, pelayan firman Ibu Ros Arumsore. Kelompok 5 Barmunceliani, anggota PW dikunjungi Ibu Yohana Wana, Ibu Herlina Masbawat, Ibu Dorce Musoli. Pelayan liturgi Ibu Hedi Resmi, pelayan firman Ibu Rosita Niwari. Kelompok 6 Hendika Bilai, anggota PW dikunjungi Ibu Janda Nina Bilai, Ibu Rita Matiopi. Pelayan liturgi Ibu Yana Bilai, pelayan firman Ibu Yunike Wamaha. Kelompok 7 Adriana Rukai, anggota PW dikunjungi Ibu Warmice Cruz, pelayan liturgi Ibu Carolina Amsore, pelayan firman dan syafaat Syamas Agustina Biari. Selasa 13 Agustus 2024 ibadah Patung Suara 12 Tabita yang dikunjungi Ibu Aruntai Andoi, Ibu R Awal, Ibu M Kado, Ibu R Arumsore, Ibu Fatima Manopo. Liturgi Ibu Rimani Andoi, pelayan firman Syamas Justina Marani. Ibadah keluarga hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, Rayok 1 keluarga dikunjungi keluarga dari Masek, pelayan liturgi firman dan syafaat Penatua Roni Rumbewan. Rayok 2 keluarga dikunjungi Bapak Derek Ayam Seba, pelayan liturgi saudari Iliani Andoi, pelayan firman dan syafaat Penatua Wempi Wabes. Rayok 3 keluarga dikunjungi keluarga Jan Marslo, pelayan liturgi saudari Gina Gombolgo, pelayan firman dan syafaat Penatua Yedi Ayam Seba.
Rayon 4 keluarga yang dikunjungi keluarga Petrus Timburi, pelayan Kudi Bapak Okian Sampingan, pelayan Firman dan Syafaat Penatua Menora Remeri. Kelompok 5 keluarga yang dikunjungi keluarga Rudolo Bumbobian, pelayan Kudi Ibu Michel Jopari, pelayan Firman dan Syafaat Syama Sudlaster. Rayon 6 keluarga yang dikunjungi keluarga Permena Setianggi, pelayan Kudi Ibu Adriana Seu, pelayan Firman dan Syafaat Penatua Michel Wamafa. Rayon 7 keluarga yang dikunjungi keluarga Ibu Eni Jopari, pelayan Kudi Bapak Eni Sikowai, pelayan Firman dan Syafaat Penatua Mariana Masela. Rayon 8 keluarga yang dikunjungi keluarga Yohanes Sumasek, pelayan Kudi Ibu Pina Kabo, pelayan Firman dan Syafaat Penatua Metusalem Manaruni. Rayon 9 keluarga yang dikunjungi keluarga Jepri Loloan, pelayan Kudi Firman dan Syafaat Syama Satina Marani. Bapak Ibu warga jemaat, saya akan bacakan satu surat masuk Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Badan Pekerja Klasis Gondama. Kepada yang terhormat pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Klasis Gondama di tempat, salam dalam kasih Yesus Kristus. Menindaklanjuti rapat anggota DPS GKI wilayah 12 bersama Badan Pekerja Klasis dan PHNJ Seklasis Gondama pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 di Jemaat Sialau Wasio tentang persiapan kunjungan Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua dalam rangka peresmian Batu Peradaban Alkunyeri. Maka dengan ini Badan Pekerja Klasis menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kegiatan peninggalan pelayan Firman akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 jam 10 sampai dengan jam 12 siang bertempat di gedung gereja Shalom Wasio. 2. Penyampaian pedoman pelayanan Ibu-Ibu Sara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 jam 13.00 sampai dengan jam 14.00 waktu Indonesia Timur bertempat di gedung gereja Shalom Wasio 2. 3. Rapat koordinasi Badan Pekerja Sinode dengan panitia sidang Sinode ke-19 Sinode GKI di Tanah Papua tahun 2027 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 jam 18.00 sampai jam 20.00 bertempat di gedung gereja Bethesda Manggurani. 4. Kerja bakti jemaat-jemaat yang di kawasan Kota Wasio sampai kawasan Alkunyeri dilaksanakan pada hari Senin jam 12 hari Senin 12 Agustus 2024 mulai dari jam 9 pagi. Lokasi kerja diatur sebagai berikut. Alexander Kapitulen dan Betania Wasio, Taman Masasoya di Jalan Tobai Masabuai. Untuk pekerjaan besok kita akan laksanakan dikoordinir langsung oleh Ketua PAM Betania bersama dengan anggota dan seluruh keluarga jemaat supaya dapat ambil bagian dalam pembersihan lokasi yang tadi sudah saya sampaikan, karena Ketua Sinode dan rombongan akan tiba. Saya sebagai PHNJ mengharapkan sesuai dengan uskup kami tadi malam, Ibu Pendeta juga menyampaikan kita semua akan terjadi Taman Masasoya sampai di Pasar Masabuai dan kita kembali ke Betania. Kita akan bersih-bersih dalam gereja samping-samping karena lewat via telepon rencana Ketua Sinode akan tinggal di Pastori Betania dan kita harus jaga supaya kalau beliau datang halaman gereja juga bersih, karena itu pimpinan tertinggi di GKI di Tanah Papua. Harap supaya Bapak Ibu terlepas dari Bapak Ibu yang pegawai, diharapkan dari rayon 1 sampai dengan rayon 9 besok itu kita datang dengan pisang rebus lagi atau asli goreng dengan teh
supaya kita kerja di sana selesai, kita datang minum makan di halaman gereja, selesai kita akan kerja di halaman gereja. Iya, terlepas dari ketua sinode datang, tetapi kita juga menyambut 17 Agustus sebagai warga negara Republik Indonesia. Ya, jadi ketua PAM bersama dengan anggota PAM serta warga jemaat jangan sebagai hubungan tinggal-tinggal di rumah saja. Kebiasaan para kita harus berpartisipasi dalam pekerjaan dan pelayanan. Ada satu pengumuman juga dari Badan PW Betania Wasio, sangat diharapkan kepada 1 wakil ketua PW, 2 koordinator seksi kerohanian, diakonia, pendidikan, rekreasi, 3 koordinator kelompok ibadah dari kelompok 1 sampai 7 akan selesai ibadah minggu pagi. Ibu-ibu terkasih jangan pulang, tapi hadir karena ada rapat yang sangat penting di teras gereja Betania Lama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hormat kami BPPW Betania. Disampaikan juga kepada Bapak Ibu warga jemaat lansia dalam jemaat Betania bahwa hari Senin tanggal 12 Agustus ada pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Wasio. Jam pemeriksaan jam 10 pagi sampai dengan selesai. Harap supaya koordinator rayon 1 sampai dengan rayon 9 sampaikan kepada lansia yang ada di rayon masing-masing agar datang ke Betania Lama untuk dapat diperiksa. Itu orang yang sudah umur 40-50 itu sudah masuk dalam lansia. Jadi kita juga ambil bagian dalam pemeriksaan. Karena kadang asam urat naik, kolesterol gula naik, sampai kita pikiran juga sudah datang periksa supaya kita dapat obat dari para medis. Bapak Ibu warga jemaat yang melayani ibadah Minggu tanggal 11 Agustus 2024, Ibu Pendeta Istimewa Wene, selamat beribadah. Jemaat buka bersama-sama dari dalam Nehemia Rohani nomor 5 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan kami. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita melakukan nyanyian rohani nomor 8, bait pertama dan baitnya yang keempat.
Gloria diberikan kesempatan untuk memuliakan Tuhan.
dikasihi, kalau di hari ini kita boleh datang dalam rumah Tuhan untuk beribadah kepada-Nya. Kita mengaku sungguh kita semua penuh dengan salah dan dosa. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, dan baiklah tiap-tiap kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh kepada-Nya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosa. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Di minggu pagi hari ini Tuhan, kami sambut kembali anugerah-Mu yang baru, memberi kami hidup kembali dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Tapi juga dalam kesempatan hidup di hari pergantian ini, Tuhan telah berkenan memanggil dan mengumpulkan kami kembali di dalam rumah-Mu untuk memberi diri kami sepenuhnya dan seutuhnya kepada-Mu dalam ibadah ini. Bapa yang Maha Baik, tiap-tiap kami yang datang kepada-Mu hari ini, baik sebagai orang dewasa tapi juga sebagai anak-anak, di hadapan Tuhan dengan kepala yang tertunduk, kami sadar sungguh segala pelanggaran dan dosa kami. Di tengah hari-hari hidup kami yang kami jalani, kami rasa sungguh begitu banyak hal yang kami buat mendukakan hati Tuhan. Begitu banyak hal yang kami buat juga menyakiti hati sesama kami. Ketika kami tahu apa yang benar, tapi kami tidak mampu melakukannya. Ketika kami tahu apa yang kami buat itu salah, tapi berulang kali kami jatuh dalam kesalahan yang sama. Di hadapan-Mu juga kami mengaku sungguh bahwa begitu sering kami berjalan menurut apa yang kami pikirkan, dan kami tidak mau menyerahkan diri kami kepada penyerimaan Allah yang hidup. Kami sadar sungguh segala pelanggaran kami. Di hadapan-Mu di minggu pagi hari ini, kami mohon ya Bapa, sayangilah dan ampunilah kami. Jangan palingkan wajah-Mu dari kami ya Tuhan, tapi biarlah ulurkan tangan mengasihi, dan biarlah Engkau berkenan merangkul kami kembali dalam kasih-Mu yang besar. Demi Kristus Yesus Tuhan kami, ini kami semua dalam kehidupan kami tiap pribadi dan keluarga terbuka dalam pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita melakukan nyanyian rohani nomor 138 pada bayi yang pertama. Amen.
Firman Tuhan tertulis bagi kita demikian. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amin. Kita sambut berita anugerah dengan melakukan bait yang ketiga dan nyanyian rohani 138. Ya Tuhan Yesus sayang. Jemaat, ini kita hendak mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Jemaat, saya persilakan untuk berdiri. Saudara-saudaraku, dengarlah hukum Tuhan bagi kita menurut Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Yesus mengajar bagi kita demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Salomo. Demikian petunjuk hidup baru diperdengarkan bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita semua untuk melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Jemaat disilakan duduk kembali. Diberikan kesempatan kepada solo dari saudari Jeli untuk menyampaikan kesaksian pujiannya. Sesudah itu vokal grup Tosana juga akan menyampaikan pujian.
Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kini kita akan ada dalam pemberitaan firman Tuhan, bagian Alkitab yang dipersiapkan bagi kita di minggu kedua bulan Agustus, terpilih dari kitab Perjanjian Lama, Nehemia pasal 1. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang 11. Kitab Nehemia pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11 menjadi bagian pembacaan Alkitab bagi kita di minggu pagi hari ini. Jika kita sudah menyiapkan bagian Alkitab, Bapak Ibu Saudara jemaat, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang memperdengarkan firman-Mu bagi kami sekalian, tapi juga Bapa yang memberi Yesus Kristus menjadi firman yang hidup di tengah-tengah kami. Kini kami siap untuk membaca dan merenungkan firman. Berilah hati kami, pikiran kami, perasaan kami tertuju hanya kepada kebenaran firman-Mu ya Allah. Biarlah Roh-Mu memenuhi kami semua, baik umat-Mu tapi juga hamba-Mu yang berdiri di tempat ini. Dan biarlah dalam seluruh perenungan firman, peribadatan bahkan hidup kami, hanya nama Tuhan dan kuasa Tuhan saja yang kami hormati. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami sedia untuk membaca dan merenungkan firman. Amin. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan bagi kita tertulis dari perikop doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Kursusan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terpukul, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit, kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahmu. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan kehadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan kepadamu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa, hamba-Mu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat nama-Ku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut
takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Sampai demikian pembacaan Alkitab bagi kita di minggu pagi hari ini. Berbahagialah segala orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Menapaki perjalanan kita di bulan Agustus 2024, hari ini kita ada pada hari Minggu yang kedua. Dan dalam perenungan firman Tuhan yang baru saja kita baca, diberikan tema perenungan bagi kita, yaitu berdoa bagi sesama. Persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kalau kita melihat dalam pembagian Alkitab Perjanjian Lama yang asli, kitab Nehemia dan kitab Esra itu dia jadi satu kitab. Hanya pada Alkitab kita berbahasa Indonesia, kedua kitab ini dipisahkan. Kedua kitab ini merupakan sumber terpenting bagi sejarah Israel yang berlangsung pada tahun 538 sampai dengan 430 sebelum Masehi. Di dua kitab inilah dia memuat cerita sejarah bangsa Israel di periode ini. Sebab dalam periode ini terbentuk kelompok orang Yahudi sesudah pembuangan ke Babel. Hanya di dua kitab ini kita mendapat cerita bagaimana Israel dan kehidupannya sesudah pembuangan 70 tahun di Babel. Siapakah Nehemia yang kita membaca di minggu pagi hari ini? Bapak Ibu Saudara, Nehemia dalam pembacaan Alkitab yang kita sudah baca di minggu pagi hari ini, Nehemia adalah seorang Yahudi yang punya tugas sebagai pelayan pribadi Raja Artasasta. Di bagian terakhir dari ayat 11, Nehemia menulis, ketika itu aku ini juru minuman raja. Tugas dan salah satu tugas dari Nehemia adalah menyediakan anggur untuk raja setiap hari. Dan ini bukan tugas yang bisa sembarang orang bertugas di sini. Sebab menjadi seorang juru minuman raja, ini Nehemia punya tugas, dia harus cicipi anggur itu sebelum raja minum. Kalau sampai ada apa-apa, berarti Nehemia yang akan kenal lebih dulu. Nah, itu salah satu tugas dari Nehemia. Dan ini merupakan suatu kepercayaan dari raja. Sebab tadi kita mendengar tidak bisa sembarang orang mendapatkan tugas ini. Apalagi untuk seorang asing, untuk seorang Yahudi di kerajaan Babel. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu Nehemia dikenal sebagai seorang yang sangat cakap dalam tugas ini. Tapi selain sangat cakap, Nehemia ini juga dia sangat dipercaya oleh raja, sehingga kemudian Nehemia diangkat sebagai bupati di Yehuda. Dan kepada Nehemia dikasih dua tugas pokok. Tugas Nehemia yang pertama adalah dia harus memimpin sekelompok orang Yahudi yang pulang ke Yerusalem. Kelompok yang pulang ini di bawah pimpinan Nehemia. Tapi juga tugasnya dia harus mengawasi pembangunan kembali tembok-tembok Yerusalem. Dan Nehemia lah yang menentukan keluarga-keluarga mana saja yang boleh tinggal di dalam kota. Tugas Nehemia yang kedua juga adalah mencanangkan sejumlah perubahan atau
di antara orang Yahudi. Tapi rupanya Nehemia bukan hanya mencanangkan pembaharuan di bidang sosial dan politik, tapi Nehemia juga pada akhirnya bertugas menegakkan ibadat yang benar kepada Allah. Kita baca itu di Nehemia pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat 31. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, maka bagian pasal pertama kita mendapati sebuah kesan di sini bahwa sekalipun Nehemia yang adalah seorang Yahudi, sekalipun dia punya kedudukan yang tinggi dan terpandang dalam kerajaan Persia, tapi dia tetap adalah seorang Yahudi yang sangat mencintai Allah dan sangat setia kepada Allah Israel. Walaupun dia pergi kerja di tempat lain, kerja di negeri yang asing, tapi Nehemia adalah seorang yang tetap menjaga imannya dan kesetiaannya kepada Allah Israel. Karena itu kita membaca kemudian Nehemia ketika itu ada di Puri Susan. Bapak Ibu Saudara, Puri Susan ini tempat yang baik seperti villa untuk para raja-raja Persia. Ini tempat yang baik. Ketika Nehemia ada di Puri Susan, dia punya saudara-saudara datang dari kampung halaman bertemu dengan dia. Di sana disebutkan dia bertemu dengan Hanani dan beberapa orang Yahudi. Yang pertama kali Nehemia tanya adalah bagaimana tentang orang-orang yang terluput, yang tidak dibawa ke penawanan di Babel, dan tentang Yerusalem. Tidak mengherankan bahwa ketika Nehemia dengar bahwa keadaan mereka tidak baik-baik saja, Nehemia begitu sedih ketika dia mendengar bahwa tembok-tembok dan pintu gerbang kota suci Yerusalem itu hanya tinggal reruntuhan saja. Di ayat 4 kita baca, Nehemia menangis dan dia berkabung selama beberapa hari. Sebab bagi Nehemia, kehancuran tembok Yerusalem, kehancuran pintu gerbangnya akan membuat kota itu jadi lemah dan tidak terlindungi. Kalau begitu, orang-orang di dalamnya akan ada dalam bahaya selalu. Ketika dia mendengar kabar tentang situasi dan kondisi Yerusalem, Nehemia sangat sedih dan hancur hatinya. Reaksi Nehemia ini kasih lihat bahwa sekalipun Nehemia ada di negeri yang asing, tapi kepeduliannya yang mendalam terhadap keadaan negeri dan bangsanya tetap besar. Sekalipun Nehemia sekarang pejabat, orang yang terhormat, tapi kepeduliannya terhadap orang Israel, terhadap Yerusalem tetap besar di dalam hatinya. Kita baca kemudian bahwa kesedihan yang mendalam ini tidak bikin Nehemia jadi frustasi, atau mungkin membuat Nehemia menjadi apatis. Ketika mendengarkan kesengsaraan saudara-saudaranya di Yerusalem, maka langkah pertama dan terpenting yang dilakukan oleh Nehemia adalah berdoa. Berdoa dengan sepenuh hati. Sebab ketika dengar berita yang demikian, bagi Nehemia, doa adalah modal utama sebelum dia melakukan tindakan apapun. Sebab ia tahu, ia berdoa kepada Allah yang mampu dan mau menolong umat. Bapak Ibu Saudara, dalam ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-11, kita membaca di sana bagaimana Nehemia berdoa. Di sini kita ketemu bahwa sama seperti Esra, pembacaan kita di minggu yang lalu, sama seperti Esra, Nehemia juga mengakui bahwa dia dan keluarganya juga sudah mengambil bagian dalam dosa seluruh umat Israel. Nehemia sadar benar keadaan yang terjadi adalah karena dosa dan pelanggaran dari Israel. Tapi juga Nehemia dan keluarganya ada di dalam bagian dosa dan pelanggaran itu. Nehemia mengakui bahwa oleh karena dosa-dosa itulah menjadi penyebab utama kehancuran Yerusalem. Tapi Nehemia juga ingat bahwa
Allah sebenarnya sudah pilih Yerusalem menjadi tempat di mana nama Allah akan diam. Itu berarti bahwa kalau Yerusalem hancur, dengan kata lain, bukan hanya menjadi hal yang memalukan bagi bangsa Israel yang tinggal di dalamnya, tapi itu juga berarti bahwa kemuliaan Allah dinodai. Kalau sampai Yerusalem berhasil direbut, dihancurkan, itu berarti kemuliaan Allah juga dinodai. Karena itu dalam doanya Nehemia berdoa bukan hanya untuk kepentingan saudara-saudaranya saja, tapi dia juga minta supaya Allah dimuliakan. Dalam bagian ini kita membaca kemudian dalam doanya Nehemia meminta kepastian janji Tuhan yang Tuhan pernah bilang kepada Musa. Tuhan bilang, kalau Israel berbalik hati, tidak setia, maka Tuhan akan cerai beraikan mereka. Tapi kalau mereka kembali mengaku setia, biar mereka ada tahapur dimanapun, Allah akan mengumpulkan mereka kembali. Dan di ayatnya yang ke-11, pada akhirnya kita baca bahwa Nehemia juga minta berkat supaya Tuhan berkenan memakai dia menjadi alat pembebas dan menjadi seseorang yang akan membangun bangsanya di kemudian hari. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, melalui Nehemia yang kita belajar dan baca di pagi hari ini, kita mendapat satu pelajaran penting bahwa Nehemia adalah pribadi yang memiliki kepekaan untuk bergumul bagi saudara-saudaranya yang ada dalam keadaan sukar, saudara-saudaranya yang sedang menderita, tapi juga yang sedang menghadapi keadaan yang sulit. Bapak Ibu Saudara, Nehemia adalah seorang pemimpin yang dihormati. Dia sedang ada di tempat yang baik, tapi dia mampu menunjukkan rasa cintanya dan dia mampu menunjukkan solidaritasnya kepada bangsanya, tapi juga sekaligus dia menjaga kesetiaannya kepada Tuhan. Kepedulian Nehemia untuk melakukan karya besar bagi orang lain, yaitu bagi Israel umat pilihan Allah, itu dimulai dengan lutut yang berdoa. Nehemia minta supaya Tuhan memakainya menjadi berkat. Pertama-tama dia minta ampun, menyadari kesalahan mereka, tapi juga dia meminta supaya ia menjadi penolong bagi Israel. Dan Nehemia memulai semuanya itu dengan lutut yang berdoa. Maka Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, bagian ini memberi pelajaran kepada kita tentang berdoa bagi sesama. Saudaraku, kalau bicara tentang berdoa bagi sesama, saya ingin berbagi satu tulisan begini. Mungkin kita pernah dengar tentang doa munajat. Bapak Ibu Saudara pernah dengar? Pernah dengar tentang doa lima jari? Doa lima jari ini adalah sebuah metode doa yang diajarkan oleh Paus Fransiskus ketika dia masih jadi uskup agung di Argentina. Bapak Ibu Saudara, metode doa lima jari ini dia menggunakan jari-jari tangan kita sebagai alat bantu untuk berdoa bagi diri sendiri dan berdoa untuk orang lain. Metode itu dia ajar kita berdoa begini. Biasanya kita berdoa dengan melipat tangan. Jari yang pertama adalah ibu jari. Ibu jari ini biasanya adalah jari yang paling dekat dengan kita ketika kita melipat tangan untuk berdoa. Maka metode doa lima jari itu dia ajar kita pertama-tama mulailah untuk berdoa bagi mereka yang paling dekat dengan kita. Berdoa untuk mereka yang paling dekat dengan kita. Suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara bersaudara. Ini biasanya adalah orang-orang yang paling gampang untuk
hitam ini. Jari yang kedua adalah jari telunjuk. Berdoa bagi orang-orang yang mengajar kita, yang membimbing kita, tapi juga yang menyembuhkan kita. Dalam arti berdoa untuk para guru, tenaga kesehatan, berdoa untuk pendeta, majelis, sebab mereka ini membutuhkan dukungan dan hikmat untuk menunjukkan arah bagi orang lain. Ingatlah mereka dalam doa-doa kita. Jari yang ketiga adalah jari tengah. Biasanya jari tengah ini adalah jari yang paling panjang. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah menyiapkan persembahan kita. Oleh karena kita telah merasakan begitu banyak kebaikan Tuhan, tapi juga kita telah mendengarkan firman. Sementara jemaat menyiapkan persembahan syukur masing-masing dengarlah pengajaran firman Tuhan bagi kita, seperti tertulis dalam 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari menyiapkan nyanyian Mazmur 81, kita akan lakukan bait pertama dan seterusnya sampai dengan persembahan selesai kita berikan. Nyanyian Mazmur 81, nyanyi bangsaku dan bersukacita beribadah. Amen.
kita juga akan mendoakan persembahan khusus dari beberapa keluarga dan pribadi yang dibawa ke dalam rumah Tuhan pada ibadah minggu pagi hari ini. Persembahan khusus yang pertama berupa pengucapan syukur, ada 12 keluarga dan pribadi. Saya akan membacakannya. Yang pertama, pengucapan syukur dari keluarga Kaise atas ulang tahun Ibu terkasih Orpa Matani yang ke-60 tahun. Yang kedua, pengucapan syukur dari keluarga Ibu Bakar Desi atas penyertaan dan perlindungan Tuhan setiap hari, dan juga anak Dian yang akan mengikuti tes CPNS dan anak Kevin dalam perkuliahan. Yang ketiga, dari keluarga Bapak dan Cesada atas anak kekasih Israela Emma Incesada yang berulang tahun pada tanggal 11 Agustus 2024. Yang keempat, dari keluarga Irwan Bombing Remeri atas penyertaan dan perlindungan Tuhan setiap hari dalam keluarga, dan anak terkasih Sayur Amos Bombing yang akan mengikuti tes CPNS pada hari Senin 12 Agustus 2024. Yang kelima, dari keluarga Bapak Mesak Imburi atas berkat Tuhan dan ulang tahun anak Adriel Rafa Imburi hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 genap 1 tahun, dan tolong doakan keluarga yang Imburi dalam kehidupan hari lepas hari. Yang keenam, dari keluarga Bapak Tony Windesi mengantarkan anaknya yang bernama Kristenia Yosina Windesi ke rumah Tuhan. Yang ketujuh, dari keluarga Auri Marani atas rekomendasi partai yang diperoleh, mohon doakan dalam kontes pilkada pada bulan November nanti. Yang ketujuh, dari keluarga Aris Perewai mengucap syukur kepada Tuhan atas bertambah usia anak Agustinus Perewai yang tepat berusia 7 tahun pada hari Sabtu. Yang kesembilan, dari Mama Maya Rumadas untuk anak yang bernama Simon Marani yang akan ikut tes pada hari Senin, dan Septinus Marani yang juga akan ikut tes di hari Senin. Yang ke-10, dari keluarga Bapak Merdi Timang untuk berkat-berkat Tuhan dalam keluarga. Yang ke-11, dari Ibu Mary Tanimpan atas ulang tahun anak Margaret pada tanggal 7 Agustus 2024, dan pengucapan syukur yang ke-12 dari kantin SMP yang Negeri. Ada 7 perpuluhan. Yang pertama dari Ibu Ye Orintama, yang kedua dari Ibu Megi Bakar Desi, yang ketiga dari Ibu Suryanti, yang keempat dari satu keluarga di Rayon 5, yang kelima dari Ibu Elmunah Mayor, yang keenam dari Ibu Okina Kabo, dan perpuluhan yang ketujuh dari keluarga Stanley Pati. Mohon doakan anak Rafael Pati yang berulang tahun tanggal 6 Agustus 2024. Mari kita berdoa. Ini persembahan kami Tuhan, ini yang dapat kami bawa kepadamu. Di antara begitu banyak berkat yang kami peroleh dari Tuhan, baik berupa kekuatan, kesehatan yang baik, keselamatan, dan nafas hidup yang tidak bisa kami bayar seberapapun, tapi juga untuk setiap gaji, upah, yang hasil jualan yang kami peroleh, kami ada bawa menjadi persembahan syukur kami di hari ini. Bersama dengan pemberian umat-Mu di tangguh dan kotak persembahan yang tersedia dalam rumah Tuhan. Juga beberapa keluarga yang telah Hamba membacakan yang memberi pengucapan syukur dan persembahan persepuluhan ini. Mari berkatilah seluruh persembahan kami ya Bapa, yang menyebut nama maupun yang tidak menyebut nama, yang mengucap syukur untuk hari ulang tahun, pertambahan usia yang Tuhan izinkan, Tuhan memberkati, tapi juga yang menaruh masa depan mereka kepada Tuhan dalam tes CPNS yang akan diikuti oleh anak-anak orang-orang kekasih kami. Kami juga taruh ke dalam tangan Tuhan. Bahkan untuk semua yang hendak kami jalani dalam pemilihan kepala daerah di beberapa bulan mendatang, semuanya kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua persembahan kami hari ini Bapa menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Ajar kami juga untuk memberi hati, hidup, waktu, dan tenaga kami. Tapi juga biarlah persembahan puji-pujian yang sudah dan akan kami sampaikan akan berkenan kepada Tuhan. Mari Bapa, setiap persembahan umat-Mu akan kami pakai untuk menjadi persediaan makan dalam rumah Tuhan.
di tengah jemaat Betania Warsaw, di tengah pelayanan kasih Wondama, tapi juga gereja Kristen Injili di tanah Papua, dan di mana saja persembahan ini dipakai, memohon supaya pemberian tangan kami berguna juga bagi gereja kami. Ini kami Bapa dalam seluruh syukur kami kepada Tuhan. Kami percaya sungguh kasih-Mu dan berkat-Mu akan tetap atas kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus, sumber berkat kami berdoa dan bawa persembahan ini. Amin. Paduan suara mandiri diberikan kesempatan untuk membantu. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita akan mengaku kepercayaan kita. Sesudah pengakuan kepercayaan kita akan lakukan nyanyian rohani nomor 13. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Nisea Konstantinopel dengan bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu berbuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan yang menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan
menderita, mati dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitabnya, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus, yang am dan rasul. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan bersamanya yang akan datang. Nyanyian rohani nomor 13 kita lanjutkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami telah boleh menjalani ibadah ini sejak awal sampai hampir pada akhir. Terima kasih karena kami merasa sungguh kasih sayang Tuhan dan kehadiran-Mu bagi kami sekalian. Terima kasih juga karena kami boleh mendengarkan pengajaran firman yang menolong kami hari ini. Bukan hanya berdoa untuk diri kami sendiri, tapi kami juga berdoa bagi sesama kami, mendoakan bangsa dan negara kami, sebab Tuhan ada taruh kami untuk hidup dan bekerja bagi Tuhan di atas alam ini. Terima kasih untuk kesempatan yang daripada-Mu ya Bapa. Biarlah di hari ini sebagai anak-anak-Mu kami juga rindu berdoa bagi orang lain, berdoa untuk setiap orang yang hari ini Tuhan pakai ada di sekeliling kami, menjadi orang-orang yang dekat dengan kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara-bersaudara, yang oleh mereka hari ini kami merasakan juga kasih sayang Tuhan di dalam rumah kami. Berdoa untuk setiap orang yang Tuhan pakai, menolong kami, menyembuhkan kami, mengajar kami untuk apa yang baik di tengah kehidupan kerohanian kami, tapi juga segala pengajaran yang baik untuk anak-anak kami hari ini, sebab segala tugas itu terbatas bagi kami ya Tuhan. Mari Bapa memberkati setiap tenaga pengajar, tenaga kesehatan, setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai. Biarlah dalam hikmat Tuhan mereka juga dapat membimbing dan mengajar orang lain, menolong dan menyembuhkan orang lain menurut kasih dan setia. Berdoa juga untuk para pemimpin kami, mereka yang mempunyai kuasa untuk mengambil keputusan, untuk menentukan arah kebijakan. Tuhan, dalam hikmat-Mu, mari bersama dengan semua kepala daerah kami. Secara khusus kami berdoa di tengah kehidupan kami bersama di Kabupaten Teluk Lembang, menuju kepada
waktu pemilihan kepala daerah di bulan November. Di hari-hari yang ada ini kami mohon Tuhan terus memimpin kami lewat para pemimpin kami. Apapun tindakan kebijakan yang mereka ambil, ajar kami melihat bahwa mereka adalah wakil Allah dalam dunia ini untuk mengusahakan kesejahteraan. Tapi juga hamba berdoa kalau di antara kami, anak-anak Tuhan di tengah pelayanan Jemaat Betania Wasi, ada anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai menjadi pemimpin, menjadi kepala. Tuhan mengurapi dengan hikmat yang daripada. Biar apapun yang mereka putuskan adalah untuk kesejahteraan dunia. Terima kasih Bapak. Berdoa juga untuk semua orang yang ada dalam segala kelemahan, penderitaan, keterbatasan hari ini. Bagi mereka yang punya keterbatasan fisik, berbeda dari kami yang normal, hidup bagi mereka menjadi sulit ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan pasti taruh karunia dan talenta yang unik dan berbeda dalam diri mereka. Berdoa juga untuk semua orang yang dalam kelemahan, yang hari ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga, yang tidak dapat berbicara, tidak dapat menyuarakan hati mereka, tapi ada dalam gumul doa dan air mata karena kekerasan yang mereka terima, baik kekerasan fisik ataupun kata-kata. Tuhan, mari berkuat bagi mereka, sekalipun mungkin gumul ini akan menjadi panjang. Berdoa untuk mereka yang diperlakukan dengan tidak adil. Mungkin karena kami berbeda pilihan, berbeda pendapat, hingga kami diperlakukan tidak adil. Tuhan ada bersama dengan mereka. Dengan percaya sungguh Tuhan tidak akan pernah tutup mata untuk setiap orang yang berseru kepada-Mu ya Bapa. Berdoa untuk mereka yang dalam kelemahan, hari ini diikat oleh roh minuman keras, roh persinahan, roh ketidakjujuran atau apapun juga yang mengikat hidup kami dan melemahkan kami. Hari ini kami mohon Tuhan, nyatakanlah kasih dan kuasa. Mereka yang terikat dengan roh kemalasan, tidak mau tahu dengan Tuhan, dengan peribadahan ini, kami juga berdoa supaya Tuhan panggil mereka. Mereka juga rasa persekutuan yang indah dengan Tuhan dan saudara seiman. Bapa yang baik, ajar kami juga untuk tidak menghakimi mereka yang hidup dalam kelemahan-kelemahan ini. Biarlah ketika Tuhan jadikan kami kuat untuk mendoakan mereka dan bersama-sama menanggung segala kelemahan mereka ya Bapa. Berdoa untuk mereka yang ada dalam keadaan sakit, yang ada di rumah, yang mengalami gumul sakit bertahun-tahun lamanya, tapi juga yang ada dirawat di rumah sakit pada hari ini, baik di Wondama maupun di luar Wondama. Tuhan menolong, mengurapi, menjamah, memberikan kesembuhan yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk semua orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mungkin mereka terbatas secara fisik dan tenaga ya Tuhan, tapi kami lihat orang-orang tua kami selalu menjadi orang yang setia datang kepada Tuhan, dan biar itu jadi contoh yang baik untuk kami. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh berdoa untuk diri kami sendiri, terima kasih karena Tuhan kasih kami hidup dengan lengkap dari kepala sampai dengan ujung kaki kami. Biarlah hidup kami hari ini dengan semua yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan cukupkan, Tuhan berkati, Tuhan ada berjalan bersama dengan kami. Taruh seluruh kerinduan masa depan kami kepada Tuhan juga. Sebab kami tahu Tuhan yang punya masa depan. Mari siapkan apa yang baik bagi kami. Kerinduan kami untuk anak-anak kami, untuk pekerjaan, untuk pendapatan, penghasilan masa depan mereka, Tuhan menjaga dan menyertai. Bahkan pergumulan kami untuk pasangan hidup kami, pasangan hidup dari anak-anak kami, Tuhan menolong. Kirimkan orang yang baik, tapi juga yang tahu takut akan Tuhan, yang bersama-sama percaya kepada satu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Supaya biarlah hati kami tetap terikat dalam kesetiaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di sekeliling kami ada orang-orang yang kami jumpai dengan segala keberadaan mereka.
Biarkan kami yang kesana dalam sayang dan rahmat, bukan hanya berdoa bagi mereka, tapi kami juga jadi saluran berkat bagi orang lain di sekeliling kami, supaya doa itu juga kami teruskan dalam tindakan yang dapat kami buat bagi orang lain. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang pada minggu ini kami akan menyiapkan diri merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Di atas tanah ini Tuhan, ada begitu banyak hal, begitu banyak orang. Tapi kami mohon jangan biarkan kuasa dan kasih-Mu kemudian menjadi pudar oleh karena kepentingan banyak orang untuk apapun yang mereka rancangkan dan maksudkan. Tapi biarlah bangsa dan negara kami menjadi tempat yang baik, aman, damai, dan sejahtera, tempat kami tinggal dan merasakan bahagia. Berdoa juga untuk gereja dengan semua bagian tugas pekerjaan pelayanan di dalam. Bapa menolong kami dengan itu. Tugas besar yang hendak kami terima di Klasis GKI Undang untuk perayaan Satu Abad Peradaban Orang Papua di tahun depan dan sidang sinode di tahun 2020. Kami kecil saja Tuhan, tapi kami punya Tuhan yang besar yang pasti akan menolong kami ketika kami mau tekun dan sungguh-sungguh memberi diri kami ada dalam pekerjaan Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Semua tanggung jawab kami di tengah pelayanan Jemaat Betania Wasu, Rayon 1 sampai dengan Rayon 9, unsur PKB, PW, PAM, dan PAM, panitia-panitia yang terbentuk, baik panitia pelaksana sidang jemaat, panitia lokal sidang sinode, dan semua tim kerja yang mungkin ada terbentuk di dalam. Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Biar pekerjaan ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, dalam ibadah hari ini kami berdoa bersama dengan keluarga Yesus yang membawa anaknya ke dalam rumah Tuhan. Tuhan yang mengenal anak kekasih sejak dalam kandungan, biarlah tumbuh kembang masa depan kami taruh dalam tangan kasih Tuhan. Tapi berilah juga hikmat bagi kedua orang tuanya supaya mereka boleh membimbing anak kekasih kami dengan kasih dan kebijaksanaan yang baik. Ini kami Bapa, ini seluruh doa syukur kami. Bersama menaruh pelayanan yang sudah kami kerjakan sejak pagi tadi, baik di dalam gereja maupun di rumah-rumah jemaat, tapi juga pelayanan ibadah di sore hari ini. Biar Tuhan menolong, membimbing, dan menerima seluruh persembahan kami dalam peribadatan kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bawa seluruh permohonan. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu pagi hari ini. Mari menyiapkan nyanyian rohani nomor 167. Kita akan melakukan bait pertama dan keempat dalam keadaan duduk, dan pada bait yang kelima saya persilakan jemaat untuk berdiri. Nyanyian rohani 167, bait pertama dan keempat dalam keadaan duduk, dan bait kelima saya persilakan jemaat berdiri di atas satu alas yang kuat dan baik. Yeah.
Tuhan, kini terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Tuhan silakan diri kembali. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita kembali ke kehidupan kita dan kerja kita, marilah kita bersaat teduh. Saat teduh Ibadah Minggu tanggal 11 Agustus telah selesai. Diberikan kesempatan kepada warga jemaat untuk bersalaman di tempat duduk. Bapak Ibu tidak diperbolehkan keluar. Ada hal-hal yang perlu kita sampaikan. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Wasir 1 dan keluarga jemaat mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Christine Mawene SSTO yang telah melayani ibadah Minggu pagi. Doa kami Tuhan Yesus yang punya pekerjaan senantiasa memberkati Ibu dalam tugas dan pelayanan. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Wasir 1 mengucapkan terima kasih banyak kepada pemain musik yang telah mengiringi puji-pujian sepanjang ibadah berlangsung, solo paduan suara vokal grup yang telah mempersembahkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua majelis jemaat yang melayani, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada multimedia Kantoria. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua warga jemaat yang telah menghadiri ibadah di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, warga jemaat serta anak-anak, ibadah sore akan dilaksanakan jam 6.00. Harap supaya Bapak Ibu warga jemaat yang ada di seputaran Waskam Bandar Udara, Kelurahan dan Sanggari yang tidak ambil bagian dalam ibadah pagi dapat ambil bagian dalam ibadah jam 6 sore. Bapak Ibu warga jemaat dapat diketahui bahwa pemberkatan nikah pada tanggal 29 Agustus 2024 atas nama kedua mempelai Saudara Setia Abuni Urus dan Saudara Novela Agustina Bombing. Kedua mempelai berdiri dan ke depan sini supaya dikenal oleh warga jemaat. Silakan kedua mempelai kembali. Lansia dalam jemaat bahwa hari Senin tanggal 12 Agustus ada pemeriksaan yang dilaksanakan oleh petugas Puskesmas Wasio jam 10 pagi sampai dengan selesai. Harap supaya koordinator, diakonia dan anggota serta koordinator rayon 1 sampai dengan rayon 9 dapat sampaikan kepada lansia-lansia yang ada di dalam rayon supaya besok jam 10 datang untuk pemeriksaan. Bapak Ibu warga jemaat, kalau sebentar Bapak Ibu keluar dari sini, di depan, di samping rumah lonceng ada basar yang dibuat oleh urusan misi peninggilan dan pemulihan. 1-2 ribu rupiah berikan untuk basar tersebut guna pekerja dan pelayanan dari misi peninggilan dan pemulihan. Ibadah PKB tingkat klasik dilaksanakan di jemaat Ebenezer Senderawori jam 2 siang. Yang melayani ibadah Ibu Pendeta Christine Mawene SSC.
Dan untuk PKB dalam jemaat akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 jam 5 sore yang melayani Ibu Pendeta Christine Mawene SSITO. Ya, Bapak Ibu warga jemaat, kerja bakti jemaat di kawasan Kota Wasio dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 jam 9 pagi. Kita nanti sama-sama dengan jemaat Kapitule. Kita akan kerja di Taman Masa Soya Topai, Jalan Topai, Masabuai. PHD Betania mohon kehadiran Bapak Ibu warga jemaat dari Rayong 1 sampai dengan Rayong 9. Kita datang siapkan minum. Mungkin ada pisang goreng kayak kas direbus, pisang rebus. Bawa datang ke gereja sini. Setelah kita kerja seputar Masa Soya sampai di Masabuai, kita balik, kita akan makan di halaman gereja sini karena kita juga akan pembersihan halaman gereja. Dan pekerjaan pembersihan besok akan dikoordinir langsung oleh Ketua PAM bersama dengan anggota-anggota PAM dan semua warga jemaat GKI Betania. Laki-laki